Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini saya akan melakukan update atau langkah-langkah pendataan simpatika semester ganjil untuk tahun pelajaran 2024-2025 ya, yang mana pembukaan update pendataan simpatika semester ganjil ini sudah dibuka mulai kemarin tanggal 1 Agustus 2024 ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya, mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu update pendataan simpatika untuk semester ganjil 2024-2025 untuk operator, hal-hal yang wajib teman-teman kerjakan ya. Oke, silakan teman-teman login menggunakan alamat web simpatika.kemenak.go.id. Silakan teman-teman login ke admin ya. Nah, untuk PTK teman-teman bisa menginformasikan kepada PTK untuk melakukan aktivasi akun simpatika ya, dengan cara silahkan masuk di PTK, kemudian di sini akan muncul daftar atau aktivasi proses PTK ya. Nah, namun di PTK ini saya sebagai kepala madrasah itu tidak bisa melakukan aktivasi ya, karena di sini harus dulu mengaktifkan seluruh data guru ya. Nah, di sini akan muncul PTK yang belum melakukan aktivasi dan yang sudah melakukan aktivasi ya, teman-teman. Oke, setelah guru melakukan aktivasi, juga teman-teman infokan ke stafnya untuk melakukan aktivasi, dan juga teman-teman itu untuk mengatur jam kerja. Namun sebelum mengatur jam kerja, ada hal-hal yang harus teman-teman lakukan sebagai admin sekolah ya. Teman-teman silahkan login kembali ke simpatika.kemenak.go.id, kemudian silahkan login sebagai admin ya. Nah, hal yang pertama yang teman-teman lakukan yaitu mengatur atau menambahkan siswa ya. Nah, teman-teman nanti jika misal di semester baru data atau daftar siswanya itu nanti akan kosong. Jadi teman-teman silahkan lakukan upload kembali data siswa dengan menggunakan template ya. Nah, teman-teman bisa langsung download templatenya di sini, dan teman-teman silahkan isi sesuai format yang diminta ya. Nah, ingat pastikan untuk data yang ada di simpatika itu connect dengan data yang di emis. Jadi teman-teman itu bisa mengambil hasil impor data siswa di emis ya. Nah, caranya teman-teman itu silahkan masuk di emis, kemudian login sebagai akun staff ya. Silahkan masuk dengan menggunakan akun staff, kemudian silahkan masuk di daftar siswa, kemudian klik ekspor data. Nah, silahkan teman-teman ekspor datanya. Nah, hasil ekspor ini nanti akan digunakan untuk mengisi data di simpatika ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini silahkan teman-teman gunakan ya. Yang ada di sini yaitu data siswanya, silahkan teman-teman gunakan untuk mengisi data yang ada di sini ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman yang sudah memasukkan data siswa, selanjutnya itu teman-teman itu pastikan juga ya sudah mendaftar PTK baru jika misal ada PTK baru, yaitu melalui akun pengajuan GTK ya di emis. Silahkan teman-teman tambahkan jika ada PTK baru ya, silahkan ditambahkan terlebih dahulu untuk PTK barunya, kemudian silahkan dikonekkan dengan simpatika. Nah, setelah itu teman-teman itu selanjutnya juga sudah menambahkan siswa. Selanjutnya hal yang harus teman-teman lakukan yaitu mengatur jadwal. Nah, untuk jadwal ini teman-teman bisa atur terlebih dahulu untuk jam kerjanya ya. Nah, untuk saat ini teman-teman itu sudah bisa melakukan atur jam kerja. Nah, jam kerja ini bisa teman-teman atur yaitu sesuai dengan jam kerja di madrasah teman-teman ya. Misalnya jam masuknya jam berapa, silakan teman-teman atur. Misalnya 07.00, kemudian jam pulangnya jam berapa, misalnya 14.30. Nah, ini tergantung atau sesuai dengan madrasah masing-masing ya.
Nah, misalnya ini kita bisa simpan dan atur jam kerja itu sudah ya. Nah, selanjutnya itu teman-teman ingat untuk menambahkan kelas ya. Nah, di sini teman-teman itu silakan atur kembali ya, sesuaikan dengan kelas yang ada di madrasah teman-teman ya. Misalnya di sini kelas 7 sampai berapa, kelas 8 sampai berapa, dan kelas 9 sampai berapa ya. Seperti ini. Nah, misalnya dan ingat teman-teman untuk memilih wali kelas ya. Misal kelas 7A itu wali kelasnya siapa, kelas 7B siapa ya. Misalnya di kelas 7D ini ada dipilih wali kelasnya ya teman-teman, tergantung dari siapa wali kelas yang ditunjuk oleh kepala madrasah ya. Nah, misalnya ini teman-teman bisa simpan. Nah, setelah itu teman-teman itu ingat untuk mendaftarkan siswanya ya. Nah, di kelas 7A ini silakan teman-teman tambahkan siswanya, namun terlebih dahulu tentunya teman-teman itu pilih siswa yang sudah didaftarkan tadi ya, di sini di daftar siswa ya. Nah, nanti siswanya itu tidak akan muncul jika misal seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman itu atur jadwal mingguan ya. Nah, silahkan pilih kelas yang mau diatur, silahkan tambahkan ya. Untuk pengaturan model jam kerja ini boleh menggunakan jam kerja yang sudah teman-teman atur sebelumnya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya untuk jam kerja ini bisa teman-teman tambahkan ya untuk jadwalnya, misalnya jam mapel apa ya, kidahlak ini gurunya siapa ya misalnya. Nah, kemudian klik simpan. Nah, seperti itu ya untuk mengatur jam kerja. Ini juga bisa teman-teman hapus lagi tergantung dari jadwal yang telah teman-teman susun ya. Nah, selanjutnya yang perlu dilakukan jika kita sudah melakukan tambah siswa, mengatur kelas, menambahkan jadwal, selanjutnya teman-teman itu tinggal melakukan ajuan S25A ya. Tapi pastikan terlebih dahulu yaitu seluruh siswa atau seluruh guru ini sudah mengaktifasi semua ya, dan tentunya ingat pastikan bahwa guru yang sertifikasi analisis tunjangannya ini adalah layak ya. Nah, seperti ini. Jika misal tidak layak, itu teman-teman silahkan perbaiki kembali jadwalnya ya. Jangan sampai teman-teman hasil perhitungan dari simpatika itu tidak dapat dibayarkan TPG-nya ya teman-teman, seperti itu. Jadi sebagai admin simpatika itu kita harus perhatikan terlebih dahulu guru yang menerima sertifikasi ya. Dan pastinya teman-teman itu silahkan koordinasi ke guru yang bersangkutan untuk mengecek juga data-datanya ya. Jangan sampai nanti dilimpahkan ke operator sendiri. Namun ternyata yang perlu diingat bahwa untuk simpatika itu akun guru itu adalah tanggung jawab PTK masing-masing ya. Dan untuk tanggung jawab operator simpatika tentunya adalah akun Camat ya. Namun juga menjadi tanggung jawab Camat juga seperti itu ya teman-teman. Intinya tidak semua dilimpahkan kepada operator ya. Namun juga menjadi tanggung jawab masing-masing. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk update pendataan simpatika untuk semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025 ya. Yang perlu teman-teman ingat bahwa yang perlu dilakukan di simpatika itu untuk awal semester ini lumayan banyak ya, yaitu mulai dari menambahkan siswa kembali, mengatur rombel, mengatur jadwal, mengatur jam kerja, dan aktivasi kolektif ya. Nah, setelah melakukan aktivasi kolektif, teman-teman itu perlu juga melakukan ajuan SKBK ya, SKBK dan SKMT. Nah, setelah itu melakukan ajuan SKBK dan SKMT ini setelah diaktifasi kolektif. Nah, nanti teman-teman barulah bisa terbit untuk SKA KPT-nya ya. Nah, jika belum melakukan pengajuan SKBK dan SKMT itu, SKBK atau SKA KPT itu belum bisa terbit ya. Jadi kapan pendataan simpatika dinyatakan selesai, yaitu jika sudah melakukan pengajuan SKMT. Namun tentunya setiap bulan adalah yang perlu atau yang wajib dilakukan oleh operator, yaitu melakukan presensi atau absensi, yang mana paling lambat di akhir bulan ya, atau tanggal 1 bulan berikutnya ya, itu paling lambatnya.
Oke, mungkin itu aja ya untuk informasi mengenai pendataan simpatika semester ganjil untuk tahun pelajaran 2024-2020 ini 5 ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman operator yang masih baru atau yang masih bingung untuk melakukan atau memulai pendataan simpatika untuk semester ganjil ini ya. Oke, cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Jika misal masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya. Oke, cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.